Yang hidup, orang meninggal, tidak bakal dia disiksa gara-gara dia terlambat dikubur. Ngapain buru-buru? Itu juga sudah ada anunya, liangnya sudah siap, semua apa perluan pemakaman sudah siap. Apalagi kalau ada wasiat orang yang meninggal, jangan kau kubur saya sebelum anakku datang dari Amerika. Wajib kita tunggu. Itu wasiat. Ada 7 kewajiban orang hidup terhadap orang mati, 1 diantaranya wasiat. Kecuali wasiatnya bertentangan agama atau melanggar mengandung mudarat. Misal, jangan pernah kau kuburkan saya di tempat kopi, kuburkan saya di kampung. Tapi keputusan pemerintah pukul karena dia wafat karena COVID, ya boleh tidak diamalkan wasiatnya. Kenapa? Karena dia mengandung mudarat. Atau dia bilang kuburkan saya di kampung, tapi begitu mau dikuburkan ada badai, tidak bisa nyebrang pulau. Nah, boleh itu karena di luar kemampuan kita. Atau besok-besok saya meninggal kasih narkoba di atas kuburku. Karena dia pecandu narkoba. Anda boleh itu Pak, melanggar ya. Jadi Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sampailah kita di pemakaman. Nah, ini juga yang perlu diluruskan. Berapa banyak orang yang sampai pemakaman tidak melaksanakan sunnah Rasul. Diajarkan begitu sampai pemakaman, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya. Tidak tahu itu cukup. Semoga keselamatan bagi kemuliaan ke semua penghuni kubur. Insya Allah saya ikut menyusulmu. Nah, ada lagi pelanggaran yang kita lakukan apa? Menginjak-injak batu nisan. Tidak boleh sama menduduki batu api neraka itu Pak. Ada yang sampai duduk sambil merokok di atas batu nisannya orang. Tidak boleh. Pemakamannya padat Ustadz. Bapak tidak usah masuk. Cukup yang memikul. Bagaimana yang memikul Ustadz? Boleh karena dia darurat. Karena kalau satu langkah jatuh Pak, jatuh jenazah. Sudah dimakamkan, nah, sudah selesai. Kembalilah pemakam. Ya, tinggallah kita. Bapak merantau ke Papua. Tidak nyaman di Papua, kembali ke kampung, Sulawesi Tenggara. Merantau lagi ke Surabaya, di Surabaya tidak nyaman, kembali lagi ke kampung. Merantau lagi ke Makassar, Makassar tidak nyaman, kembali lagi ke kampung. Masih ada pilihan. Bapak pegawai negeri ditugaskan ke Papua, tidak nyaman, tidak ada sinyal. Bapak boleh pensiun dini. Tidak disenang saya sama menteri saya, boleh Bapak pensiun dini, tidak ada masalah. Tapi begitu Bapak masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar lagi. Siapa orang yang tersiksa di dalam kubur? Yang pertama kata Nabi, al-mutahawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Orang yang menganggap enteng solat Pak, jangan, sudah. Solat itu di akhirat nanti barcode. Bapak beli elektronik kan sekarang pakai barcode. Ya kan? Nah, Bapak begitu setor jualan, cek, berarti ini boleh, bawa. Di akhirat kalau Bapak di barcode, bagus solatnya. Tidurkan dia kata Nabi seperti tidurnya tidur pengantin baru. Tapi di barcode, hilang, redup-redup. Ini macet. Ini sholat Jumat, hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Begitu bangun, aliran apa yang tidak ada khotbahnya? Bukan aliran apa, kau yang tidur beleng. Mana? Percaya Pak, orang yang tidak ada sholat demi Allah. Bapak tidak puasa, masih boleh disebut Islam. Bapak tidak haji, masih boleh disebut Islam. Bapak tidak bayar zakat, masih disebut Islam. Tapi tidak sholat, Imam Syafi'i menghukuminya, disuruh bertobat dan dia tidak mau, boleh dihukum mati. Itu kalau Imam Syafi'i. Disuruh sholat dan dia tidak mau. Disuruh bertobat dia tidak mau, kata Imam Syafi'i, boleh dia dihukum mati. Begitu pentingnya sholat. Ketika Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini perintah penting. Diberikan perintah sholat. Pak Menteri, ada himbauan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia, hanya berupa himbauan cukup WhatsApp dalam grup. Tapi kalau itu berupa SK yang penting, Gubernur datang kantor Menteri. Kenapa? Ini penting. Tidak boleh kau di WhatsApp. Sholat demikian pentingnya, sehingga Nabi harus diundang menghadap. Itulah disebut Isra dan Mi'raj. Bapak kerja jadi Grab, jadi menteri. Munafik kalau Bapak katakan bukan untuk dunia saya. Bohong.
Kita bekerja apapun profesi kita untuk memperbaiki dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia Bapak jauhi. Saya kasih contoh. Saya akrab dengan Pak Menteri. Saya datang ke Jakarta. Pak Menteri, saya mau jalan-jalan Jakarta ini, tapi tidak ada mobilku Pak Menteri. Kata Pak Menteri, aman terkendali Ustadz. Pak Menteri telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Menteri. Itu ada Ustadz Dasat, kau jemput dia. Nanti dikena lagi kita di ceramah. Kau jemput dia. Kasih mobil yang bagus, kasih pengawalan, jangan lupa kasih pembeli pulsa. 1 jam kemudian datang ajudan. Tabe, Pak Ustadz, kiriman Pak Menteri. Aman, selesai masalah saya di Jakarta. Kenapa? Saya akrab sama Pak Menteri. Anda dari Makassar tidak pernah ketemu, tidak pernah silaturahmi, tidak pernah didengar namanya, tidak pernah lihat. Assalamualaikum Pak Menteri. Boleh pinjam mobilnya? Siapa ditelepon Pak Menteri? Ajudan, bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap itu, penipu. Tidak pernah ketemu pinjam mobil. Pasti penipu itu. Demikian juga dengan Allah. Bapak tidak pernah sholat. Tiba-tiba sakit, ya Allah, saya sudah capek sakit, ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya. Sholat Pak. Apa alasan Bapak tidak mau sholat?